Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel Zona Anxiety Bang Nugraha ya, yang dimana selalu membahas tentang seputar kecemasan berlebih atau anxiety disorder, kemudian asam lambung yang tinggi, kemudian GERD dan psikosomatis, teman-teman, seperti itu. Nah, balik di kesempatan kali ini, sudah berapa hari saya tidak upload video ya, teman-teman. 2 atau 3 hari ya kalau nggak salah gitu, teman-teman. Mungkin menjadi pertanyaan untuk kalian semua, kemana saya kemarin. Nah, kemarin saya sangat sibuk sekali karena sekarang musimnya kenaikan kelas ya, musimnya samen, teman-teman, gitu, kenaikan kelas. Jadi saya agak sibuk di warung, teman-teman, untuk berjualan ya, 2-3 hari kemarin, teman-teman. Bahkan sekarang juga sebenarnya masih ada samenan tanggal 27 ini, teman-teman, di SD, teman-teman. Nah, seperti itu. Namun ada istri saya yang nungguin di sana, teman-teman. Namun sekarang saya sedikit meluangkan waktu untuk menemani kalian lagi, teman-teman, tapi tidak lama ya, hanya sebentar, teman-teman. Nah, kemudian sebelum melanjutkan ke pembahasan, seperti biasa, tolong ya yang baru bergabung untuk subscribe channelnya Zona Anxiety Bang Nugraha, karena subscribe itu tidak memerlukan materi ataupun biaya, teman-teman, ataupun pendaftaran melalui saya, teman-teman. Hanya sedikit mengulurkan tangan kalian untuk menekan tombol yang berwarna merah dengan tulisan subscribe. Karena mengapa, teman-teman? Karena setidaknya secara tidak langsung teman-teman semua yang sudah subscribe, secara tidak langsung kalian sudah mendukung channel Zona Anxiety Bang Nugraha lebih berkembang dan bermanfaat, berguna untuk orang banyak dan yang membutuhkan juga, teman-teman. Karena kembali timbul baliknya timbul baliknya kepada kalian, teman-teman, yang bermanfaatnya. Jadi kalian yang membantu channel saya berkembang, kemudian membantu channel saya berkembang lewat kalian, dan mudah-mudahan doa terbaik saya yang sudah bergabung kemudian subscribe channel saya lebih berkembang dan intinya berguna untuk orang banyak, dan timbal baliknya ke kalian semua yang sedang merasakan sensasi, mudah-mudahan terkikis sensasinya. Kemudian yang masih dalam penyakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit kalian, amin ya Allah ya robbal alamin, teman-teman, seperti itu. Nah, baik, untuk yang kedua, mungkin tolong di like ya jika kalian suka dengan video saya atau cara penyampaian motivasi atau dukungan lah setidaknya untuk kalian, teman-teman. Kemudian di komen atau tulis kolom komentar jika ada pertanyaan ataupun unek-unek kalian yang ingin disampaikan kepada saya, teman-teman. Mangga, silahkan, teman-teman. Kemudian tonton videonya dari awal sampai akhir ya, jangan diloncat-loncat, kemudian jangan di skip, karena mudah-mudahan apa yang saya bagikan atau saya sampaikan di menit per menit atau bagian per bagian video saya ada hal yang mungkin kalian petik atau ambil, seperti itu, dan mudah-mudahan bermanfaat, amin ya Allah ya robbal alamin. Kemudian nyalakan tombol loncengnya ya jika ada pemberitahuan video saya terbaru nanti masuk kepada kalian notifnya ya, teman-teman. Oke, singkat cerita oke, langsung saja, teman-teman. Mungkin di kesempatan yang cerah dan berbahagia ini saya sedikit membawakan sebuah pembahasan yang mungkin sudah dibahas ya sebelumnya, teman-teman, dari mulai perut kembung, kemudian begah, kemudian selalu merasa was-was, cemas. Hanya itu saja sih yang seputar asam lambung atau anxiety disorder atau kecemasan yang tinggi, teman-teman. Hanya seputar itu saja sih yang namanya kan. Tetapi orang yang mengalami anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih setidaknya selalu penasaran dan selalu ingin mengulang karena mereka tidak fokus dengan apa yang mungkin orang lain sampaikan, tetapi dia fokus terhadap sensasi ataupun penyakit sehari-harinya, teman-teman, seperti itu. Nah, baik, di kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, untuk perut kembung, kemudian perut begah, kemudian kembung terasa penuh, perut itu terasa terasa penuh gitu ya, belum diisi juga terasa penuh gitu, teman-teman. Nah, jadi itu semua berasal dari gas lambung ya yang mungkin terlalu banyak
sehingga kita belum makan juga terasa kenyang teman-teman. Jadi itu adalah salah satu tipuan lambung ya, salah satunya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada hal yang seperti itu, salah satu cara mengatasinya cukup dengan minum air hangat aja pelan-pelan teman-teman. Jadi sering minum air hangat, sering minum air hangat, kemudian nanti sendawa ya, terab sendawa, kemudian buang angin atau kentut, nanti juga enak-enak perlahan-lahan. Kemudian selain itu dijaga pola makan, dibarengi pola makan yang bergizi dan penuh protein dan sehat juga teman-teman. Jadi jangan yang mengandung bergas ya teman-teman. Jadi makanan yang mudah dicerna seperti itu teman-teman. Jadi tidak kalau misalkan daging jangan sampai dengan yang kulitnya teman-teman, cukup dagingnya saja yang mudah dicerna teman-teman. Tapi bukan berarti dengan kalian makan bubur ya, karena bubur itu sangat mudah dicerna dan sangat mudah kosong banget di lambung teman-teman, seperti itu. Nah kemudian di pola makan itu kalian harus dijaga benar-benar, jangan sampai timbul sensasi kemudian terasa tidak nyaman teman-teman, seperti itu. Nah kemudian selain itu juga jaga pola hidup kalian, yang kalau misalkan pola makan kalian misalkan sudah dijaga, kemudian pola hidup kalian dijaga, nah mungkin masih terasa penuh, berasa begah, kembung, itu mungkin dari pemikiran kalian yang selalu memikirkan sensasi ya teman-teman. Jadi pemikiran kalian yang selalu memikirkan penyakit teman-teman. Jadi pokoknya simpel sih, maksud simpel tuh di pola pikir kita, misalkan kita sudah dijaga, apa-apa yang sudah dijaga. Ada salah satu pola mungkin yang kalian teledor, yaitu pola pikir misalkan sehari-hari itu kalian per menit-menit atau detik-detik pun kalian selalu merasakan sensasi, aduh merasa tidak nyaman ini, kemudian datang cemas. Nah si cemas itu datang, si khawatir itu datang, si ketakutan itu datang, menimbulkan asam lambung tinggi ya, asam lambung banyak mungkin kadarnya, ataupun si kadar pola asam lambungnya itu terlalu asam ataupun terlalu pun banyak, seperti itu teman. Nah kemudian dari cemas, kemudian asam lambung tinggi atau terlalu asam, kemudian menimbulkan banyak sensasi, mulai dari perut kembung, perut begah, itu termasuk ya teman-teman. Itu kalau misalkan dari makanan sudah dijaga, berarti itu diakibatkan dari pola pikir yang masih belum bisa kalian kontrol teman-teman, belum bisa kalian jaga itu pola pikir yang selalu berpikiran tentang sensasi, selalu berpikiran tentang penyakit, kemudian setiap ada masalah kecil dibesar-besarin seperti itu, kemudian sampai nggak nyaman di lubuk hati teman-teman, seperti itu. Nah jadi kita harus berpikir wajar itu seperti ya, kalau misalkan kita dijaga makan, pola makan ini itu, kemudian dicek ke dokter misalkan hanya asam lambung teman-teman, ya kalian cukup mempelajari semuanya dengan berpikir yang wajar, dan kalian mempelajari dari akar masalahnya. Kalau misalkan kalian merasa kembung, merasa kembung kemudian begah ya, kalau misalkan pola makannya sudah dijaga, pola hidup sudah dijaga, seperti itu teman-teman ya. Salah satunya mungkin dari pola pikir yang mungkin kalian belum bisa kontrol teman-teman, karena pola pikir sangat mempengaruhi badan atau yang perut kita teman-teman, atau lambung kita. Jadi ada peribahasa lambung itu otak kedua kita. Jadi kalau misalkan otak yang pertama kita error, kedua juga pasti error teman-teman, jadi saling berkaitan ya. Nah jadi seperti itu sih, jadi kita ambil simpel, dan kalau misalkan kalian sudah pola makannya dijaga, pola hidup dijaga, nah kemudian pasti ada titik atau akar permasalahannya, salah satunya seperti pola pikir yang belum kalian bereskan. Jadi kalian selalu merasakan was-was, selalu merasakan cemas, itu berasal dari badan yang ngerasa tidak nyaman, aduh kenapa ini, kemudian was-was, cemas, kemudian asam lambung naik, kemudian timbul sensasi. Nah, salah satunya harus memutus rantai ya, harus memutus rantai itu teman-teman. Jadi salah satunya, jadi itu adalah dari pola pikir kalian, yang selalu ngaco dan selalu berpikiran yang hal-hal yang negatif, dan kemudian ada masalah kalian ambil emosi seperti itu, kemudian diambil terlalu ngototan teman-teman, yaitu ada di pola perilaku itu yang harus dirubah teman-teman, semuanya drastis teman-teman, seperti itu sih. Jadi sesimpel itukah teman-teman. Jadi
begah kembung itu pasti ada akar permasalahannya. Kalau misalkan dari pola makan sudah dijaga, pola hidup yang selalu tidak begadang itu sangat mempengaruhi ya. Tidak begadang, kemudian pola perilaku kalian sudah dijaga. Nah, salah satu pola yang masih berantakan yaitu misalkan pola pikir kalian. Nah, di pola pikir yang masih merasakan sensasi, ya otomatis teman-teman, jadi itu akan terus berputar lah seperti itu. Khawatir atau cemas itu bisa menimbulkan asam lambung yang tinggi. Orang normal pun sama, asam lambungnya kebanyakan tidak normal teman-teman asam lambungnya, tetapi mereka tidak dianggap cemas, tidak dianggap panik atau was-was karena mereka tidak terkena psikisnya. Kalau kita kan terkena psikisnya, jadi merasa badan ada yang gak nyaman sedikit pun kita dirasa-rasa, kemudian sampai didalami, kemudian merasakan timbul cemas, was-was, atau asam lambungnya makin tinggi lagi dan masih banyak sensasi yang keluar. Itu sih teman-teman. Jadi orang normal mah nggak ngerasa. Jadi kita tuh ada rasa trauma ya di awal kita terkena asam lambung yang tinggi, kemudian sampai timbul sensasi, banyak sensasi itu sih. Jadi meskipun kita sudah tidak memikirkan ke hal-hal yang gitu, tapi otak amigdala kita masih merekamnya. Nah, mungkin salah satu contohnya caranya bagaimana ya, memutus salah satu rantainya dengan apa. Nah, sesuai pengalaman pribadi saya dan orang yang membimbing saya menyampaikan, Pak Oman ya, membimbing saya yang benar-benar sabar dia dan menyampaikan lakukan hobi yang menyenangkan meskipun di hari ke-1, kedua, ketiga, meskipun seminggu gitu merasa tidak nyaman, sensasi datang, terus lakukan hobi yang menyenangkan. Nah, mungkin di awal pertama kali saya ke-1, kedua, ya ketiga itu sensasi datang, saya keluar rumah, keliling kampung, kemudian keliling sawah, pesawahan, kebun, pekarangan. Meskipun saya tidak ditemenin teman gitu ya, saya sendiri berusaha untuk ingin lebih normal lagi seperti semula. Bahkan di video kemarin di saudara gitu ya, saya pergi ke saudara, kemudian berjalan-jalan di perkebunan, di pesawahan, lihat pemandangan, itu malahan mengajak anak usia 7-8 tahun gitu teman-teman, yang pemikirannya enggak sejalan sama kita, tetapi saya berusaha bahwa mereka lebih bisa menyenangkan dan bisa lebih membawa saya lebih normal teman-teman, seperti itu. Nah, saya berjalan dan alhamdulillah hobi yang menyenangkan itu dapat mengakibatkan sensasi itu tidak terasa. Jadi karena kita fokus dengan berjalan-jalan, hobi yang menyenangkan, akhirnya terfokus itu ke sana. Jadi kita tidak terfokus ke badan, tidak terfokus ke sensasi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita diam di rumah, diam memikirkan sensasi, aduh masa nggak nyaman, kesemutan, kebas itu segala kerasa, itu ya lambat tahun khawatir, cemas, ini kenapa kebas, kenapa kesemutan, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu salah satunya aliran darah yang mungkin kurang lancar teman-teman, seperti itu sih teman-teman. Nah, jadi kuncinya salah satunya memutus rantainya, kemudian melakukan hobi yang menyenangkan. Itu sih teman-teman hal yang membuat pemulihan, atau emang sudah pulih sih teman-teman, kita tuh sudah pulih, namun kita tuh belum terbiasa saja teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, nah seperti itu. Sudah 14 menit teman-teman saya menemani kalian, dan saya harus kembali ke warung teman-teman. Mungkin yang baru bergabung, saya minta tolong banget untuk selalu subscribe ya, dan mendukung channel saya supaya lebih berkembang. Dan teman-teman yang masih dalam pemulihan atau misalkan dalam di bawah gitu ya, saya doakan untuk lebih menaik ke atas dan lebih normal kembali seperti semula teman-teman, amin ya Allah ya robbal alamin. Nah, mungkin hanya sepenggal cerita, bukan cerita sih, sepenggal hanya menemani kalian saja teman-teman yang masih merasakan beribu atau banyak sensasi seperti itu teman-teman. Nah, baik. Di lain kesempatan dan di lain waktu saya akan kembali menemani kalian teman-teman, dan mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya, sehat walafiat, dan doa terbaik saya kalian yang masih merasakan sensasi mudah-mudahan terkikis sensasinya dan terlupakan akan sensasi itu. Oke, di akhir
kata atau di akhir video. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sehat jiwa.